Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita masih dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam sosial media, dan media merupakan wadah tempat bagi kita untuk kita bisa menjalin tali silaturahim, membangun ukhuwah Islamiyah yang semakin kuat, kokoh ke depannya. Semoga hidup kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan juga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat-sahabat saya yang saya hormati, yang saya juga ta'zimi, pada kesempatan kali ini topik yang akan saya bahas yaitu tentang semangat hidup di dalam Islam yang nomor 4, orientasi akhirat. Jadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini ialah semangat hidup dalam Islam. Yang keempat di situ orientasi akhirat. Orientasi akhirat adalah menjadikan kehidupan setelah kematian sebagai tujuan utama. Jadi manusia di situ setelah menjalani kehidupan, dia di situ mati, kemudian dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang namanya kehidupan akhirat, kehidupan yang sebenarnya. Jadi di situ kita di dalam menjalani kehidupan jangan pernah sampai tertipu. Jangan pernah menganggap kalian atau kita semua itu tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah terlintas seperti itu. Setiap manusia di situ akan sampai pada kematiannya atau pada ajalnya, dan setelah kematian di situ akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya. Makanya di situ sampai kita kepada kehidupan yang sebenarnya, yaitu kehidupan akhirat. Makanya di sini orientasi akhirat di situ menjadikan kehidupan setelah kematian sebagai tujuan utama. Dengan dunia sebagai ladang amal. Artinya kita hidup di dunia itu sebagai ladang amal. Kita senantiasa diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata untuk mengumpulkan amal baik kita sebagai bekal nanti di akhirat. Makanya di situ apa yang kita perbuat di dunia, di situ akan kita dapat nanti balasannya di akhirat. Jikalau kita berbuat kebaikan di dunia, kita akan mendapatkan pahala. Dan jikalau kita senantiasa berbuat kemaksiatan, di akhirat kita akan mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatan yang kita lakukan. Makanya di situ saya katakan tadi, dunia sebagai ladang amal. Tempat kita mencari amal untuk bekal di akhirat nanti. Fokus ini melahirkan sifat qanaah, merasa cukup,
syukur, dan ketenangan hati. Artinya di situ, di dalam menjalani kehidupan, kita senantiasa harus memiliki sifat qanaah, menerima segala ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qanaah dalam artian juga kita merasa cukup, dan juga senantiasa bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diberikan di dalam hidup kita. Syukur dalam artian di sini setiap saat kita diberikan nikmat yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat sehat, nikmat umur, dan juga nikmat yang lain yang kadang kita melupakannya. Oleh sebab itu kita mulai evaluasi diri, introspeksi diri, apa saja yang sudah kita lupakan yang berkaitan dengan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita mulai bersyukur, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain syukur di situ, ketenangan hati. Artinya di sini kita sebagai manusia ingin memiliki ketenangan hati. Tidak enak atau tidak nyaman kita jikalau hati kita di dalam kondisi yang tidak stabil, di dalam kondisi yang kacau. Makanya di situ kita senantiasa ingin memiliki ketenangan hati di dalam menjalani kehidupan. Karena dunia ini akan mengikuti dan diatur Allah bagi mereka yang mengutamakan akhirat. Artinya di situ, jikalau kita mengejar akhirat, kita senantiasa dunia akan mengikuti kita. Dan jikalau kita mengejar dunia, akhirat pun tidak akan kita dapat, dan kita akan mendapatkan dunia dengan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam hidup kita. Berikut adalah poin-poin materi tentang orientasi akhirat. Yang pertama di situ definisi dan konsep akhirat seperti apa? Akhirat adalah kehidupan kekal yang sesungguhnya. Jangan pernah bilang bahwasanya dunia adalah kehidupan yang sebenarnya. Jangan pernah bilang seperti itu, karena kehidupan yang sebenarnya yang kekal di situ adalah akhirat. Sementara dunia hanyalah tempat persinggahan atau di situ tempat ladang mencari amal. Orientasi akhirat berarti menempatkan ridho Allah sebagai prioritas tertinggi di atas kesenangan duniawi. Di dalam menjalani kehidupan, kita senantiasa selalu ingin mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di situ kita senantiasa bergerak itu atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalani kehidupan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dunia bergerak atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di situ jangan pernah salah di dalam mengkonsep kehidupan. Jangan pernah tertipu dengan kesenangan duniawi. Tetaplah jikalau ada tingkatan, buatlah kehidupan akhirat lebih utama dibandingkan kehidupan dunia. Artinya di situ kita, pikiran kita, orientasi kita yaitu kehidupan di akhirat.
Dampak mengutamakan akhirat. Jadi kita akan mendapatkan sesuatu jikalau kita mengutamakan akhirat. Yang pertama di sini kecukupan hati. Allah akan menjadikan kekayaan di dalam hatinya bersifat qanaah. Jadi orang yang senantiasa hidupnya orientasinya di situ kehidupan akhirat, mereka di situ akan mendapatkan ketenangan hati. Salah satu ketenangan hati di situ bersifat qanaah, menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dampak mengutamakan akhirat yang kedua, urusan dipermudah. Allah menyatukan urusan-urusan hidupnya yang berserakan. Karena kita sudah orientasi menempatkan kehidupan akhirat sebagai kehidupan yang sebenarnya, maka di situ urusan-urusan kita akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita senantiasa ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dampak mengutamakan akhirat yang nomor 3, dunia mengikuti. Dunia akan datang kepadanya dengan hina tanpa perlu dikejar secara ambisius. Jadi di situ bagi orang yang mengejar akhirat, di situ dunia akan mengejar terhadap orang tersebut dan dunia akan datang dalam keadaan hina atau mudah. Dampak mengutamakan dunia. Kalau yang tadi di situ dampak mengutamakan akhirat, yang kedua di situ dampak mengutamakan dunia. Dampak mengutamakan dunia yang pertama di sini kefakiran di depan mata, selalu merasa kurang dan gelisah. Makanya di situ orang yang senantiasa mengutamakan dunia dibandingkan akhirat, di situ akan datang kefakiran di depan matanya, selalu merasa kurang dan gelisah. Setiap orang yang merasakan kurang akan dunia di situ, maka senantiasa jarang bersyukur dan hati akan menjadi gelisah. Dampak mengutamakan dunia yang kedua, urusan berantakan, urusan hidupnya menjadi cerai-berai dan tidak teratur. Jadi di situ kalau misalkan seseorang mengutamakan dunia dibandingkan akhirat di sini, makanya di situ urusannya akan berantakan karena berpikiran 24 jam, mungkin 24 jam berpikiran tentang dunia, sehingga urusan yang satu, urusan yang lain tercerai-berai atau berantakan. Makanya supaya mengkonsep kehidupan yang baik, tetaplah orientasi kehidupan kita yaitu akhirat. Dampak mengutamakan dunia yang ketiga, dunia terbatas, hanya mendapatkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih. Artinya di situ bagi orang yang orientasinya dunia di situ, maka di situ mereka akan mendapatkan dunia sesuai dengan ketetapan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih. Tanda-tanda orang berorientasi akhirat. Makanya di situ ada tanda-tanda orang yang orientasinya akhirat. Yang pertama, menjadikan harta sebagai alat ibadah. Jadi bagi orang soleh, orang yang orientasinya di situ akhirat,
Mereka menjadikan harta sebagai ladang amal mereka. Mereka menjadikan harta sebagai alat ibadah mereka. Contohnya, harta digunakan untuk bersedekah dan membantu orang lain, bukan tujuan yang sebenarnya. Jangan pernah sampai berpikiran bahwa harta di situ menjadi tujuan utama. Harta itu adalah ujian. Makanya di situ jangan pernah tertipu di dalam menggunakan harta. Harta itu yang benar dijadikan sebagai alat ibadah untuk menambah amal baik kita. Tanda-tanda orang berorientasi akhirat selalu beramal soleh dengan niat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya di situ hidup mereka, yaitu orang soleh, selalu orientasinya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tanda-tanda orientasi akhirat di sini yang ketiga, tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Makanya di situ karena mereka di situ sadar dan paham bahwa setiap perbuatan akan kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Makanya di situ perbuatan mereka atau mereka tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan dunia. Tanda-tanda orang berorientasi akhirat di situ memiliki akhlak mulia dan rendah hati. Artinya di situ orang yang senantiasa memiliki akhlak mulia dan rendah hati di sini, mereka termasuk kepada orang-orang yang orientasinya yaitu akhirat. Berkaitan dengan orientasi akhirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surah Asy-Syura ayat 20, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridu hartsal akhirati nazid lahu fi hartsihi wa man kana yuridu hartsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Artinya, siapa yang menghendaki balasan di akhirat akan kami tambahkan balasan itu baginya. Siapa yang menghendaki balasan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian darinya dunia, tetapi dia tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat. Quran surah Asy-Syura ayat 20. Jadi kita jangan pernah sedetik pun, atau kalau bisa jangan pernah sedetik pun untuk selalu dibalas di dunia. Artinya di situ Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, jikalau kita meminta balasan di dunia, maka Allah akan berikan balasan itu kepada mereka di dunia, kepada siapa yang menghendaki balasan dunia. Akan tetapi jikalau mereka meminta balasan di akhirat, kami berikan balasan kepadanya sebagian dari balasan dunia. Saya ulang lagi, siapa yang menghendaki balasan di akhirat, akan kami tambahkan balasan itu baginya. Siapa yang menghendaki balasan di dunia, kami berikan balasan sebagian darinya dunia, tetapi dia tidak akan mendapat bagian sedikit pun di akhirat. Itulah yang berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan balasan di akhirat dan juga balasan di dunia. Quran surah Asy-Syura ayat 20. Terima kasih saya sampaikan kepada kalian semua
yang sudah berpartisipasi di dalam channel saya. Semoga menjadi perantara kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya. Sebelum saya tutup, mari kita ngirim Fatihah dulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa liman dakhala fi baitihi ajma'in. Kullu syai'in lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fatihah yang selanjutnya, mari kita ngirim Fatihah kepada kedua orang tua kita semuanya, guru-guru kita semuanya, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga diteguhkan Islam dan juga iman kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa supaya kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dekat juga kepada para rasulnya, dan semoga dipermudah setiap urusan-urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.